Rezim Jokowi kritis. PA 212. Detik-detik kehancuran rezim Jokowi. Kemal takbir berkumandang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertemuan kami hanya khusus membicarakan masalah ketidakadilan kriminalisasi yang dialami oleh para ulama, habaib, asatid, dan para tokoh-tokoh umat Islam. Dan di dalam pertemuan itu, kebetulan saya satu-satunya yang hadir di dalam pertemuan 9 bulan lalu di Istana Negara, yang mana saya mendengar secara langsung setelah Presiden mendengar keluhan-keluhan dari para ulama yang hadir saat itu. Presiden langsung menginstruksikan Menko Polhukam untuk menindaklanjuti permasalahan yang terkait dan menimpa dan menerpa semua para ulama yang dikriminalisasi. Namun setelah berjalannya waktu 9 bulan, tidak ada satupun kasus-kasus yang menimpa ulama yang bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan laporan-laporan yang belum jelas pun sudah ditindaklanjuti. Sedangkan laporan-laporan yang dibuat oleh para ulama tentang penistaan terhadap para ulama, para asatid, para habaib, bahkan kitab suci umat Islam, Rasul umat Islam, Tuhan pun dihinakan. Tidak ada satupun yang mendapatkan satu proses yang akurat. Pertama, pemerintah menyatakan apabila DPR telah mengirim kepada pemerintah, maka pemerintah akan menghentikan. Ternyata pemerintah bohong, ternyata DPR telah mengirim kepada pemerintah. Baru hari ini pemerintah mengembalikan kepada DPR di saat aksi sudah di mana-mana, di beberapa daerah. Dan aksi kami bukan hanya PA 212 atau GNPF atau EPI, tapi Aliansi Nasional Anti Komunis. Yang berteriak turunkan Jokowi bukan hanya Aliansi Nasional Anti Komunis, tapi termasuk dari Ormas Buruh. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. 212. Injury time rezim Jokowi. Dilansir dari airmall.id. Eskalasi intimidasi, tekanan, dan bahkan teror terhadap kekuatan Islam di Indonesia terus meningkat. Strategi melumpuhkan pemimpin-pemimpin Islam yang teguh dan istiqomah terhadap Al-Quran dan Sunnah menjadi prioritas dan mendesak untuk diprogram dan direalisasikan secara masif, sistematik, dan terorganisir. Pemerintah yang di dalamnya kental dengan gerombolan anti-Islam ini tahu betul memanfaatkan umat Islam yang rapuh, tercerai-berai, dan patron klaim terhadap pemimpin-pemimpin agama. Seperti memuntahkan peluru dari berbagai penjuru mata angin. Serangan brutal rezim kekuasaan mulai menggerogoti umat Islam. Satu persatu mulai dibidik, terutama mulai dari para ustadz, kiai, hingga kalangan habaib. Kepemimpinan Islam dalam ranah struktural, kultural, hingga barisan intelektual dan pro-demokrasi mulai dilumpuhkan. Rezim sepertinya sangat paham dengan memasang ulama, umat Islam sebagai rangkaian gerbong tanpa lokomotif. Seperti apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Sigit belum lama ini. Kalau tidak bisa mengatur ekor, potong kepalanya. Narasi bersayap yang tepatnya mengarah ke umat Islam ketimbang pada pembenahan internal jajaran Polri. Sejarah selalu menunjukkan fakta yang tak terbantahkan, bahwa kekuatan Islam yang begitu radikal dan fundamental yang melahirkan kemerdekaan Indonesia. Namun, sepanjang kemerdekaan itu berlangsung hingga kini, Islam tetap tidak pernah menikmati buah perjuangannya yang begitu besar dan tak ternilai. Selain tergusurnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, praktis penyimpangan awal dan dasar dalam balutan konsensus nasional. Hingga kini terus diikuti problematika dan kegagalan mewujudkan masyarakat adil makmur, paling terdampak signifikan dari kerusakan sistem dan tata kelola negara adalah keberadaan umat Islam.
Selain urung menikmati negara kesejahteraan, umat Islam seperti menjadi langganan dan abadi mengalami destruksi dan pendangkalan akidah. Melalui framing jahat dan penghancuran halus dengan narasi moderasi, Islam secara bertubi-tubi dan tak pernah berhenti mengalami serangan dahsyat dari konspirasi peradaban gelap dunia. Secara global ataupun di Indonesia khususnya, Islam selalu menjadi korban dari kebencian dan peperangan yang dilakukan kaum kapitalis komunis. Begitu luas dan bervariasi tuduhan dan fitnah terhadap umat Islam dari siapapun golongannya. Seperti maklumat visioner Al-Quran yang menyebutnya kaum kafirun, munafikun, dan fasikun. Semua produk pemikiran sesat yang sejatinya sama bisa tampil dalam kemasan liberal, sekuler, dan termasuk ateis. Aliran pemahaman yang menghilangkan keberadaan Tuhan dan menjadikan dunia beserta materi sebagai berhala. Mereka yang menyirap umat Islam dengan julukan intoleran, radikal, fundamental hingga teroris. Padahal merekalah sejatinya asal dan yang mengembangkan. Merekalah perangai setan berwujud orang-orang di luar Islam yang membuat kerusakan, tipu muslihat, dan beragam makar di dunia. Peradaban menunjukkan penganiayaan bahkan mengarah genosida terhadap umat Islam tak bisa ditutup-tutupi dari kenyataan umat Islam di Irak, Mesir, Suriah, Uighur Cina, Tibet, dan lain-lain yang dilakukan non-muslim. Rezim Jokowi saat ini boleh mengusung dada telah memiliki segalanya. Merasa kekuasaannya telah memiliki dan mengatur semua kehidupan rakyat. Apa yang kurang untuk menyatakan kekuatan absolutnya selain birokrasi, politisi, dan militer, termasuk intelektual sesat dan organisasi massa yang melacur. Belum lagi ditambah sokongan dana dari para cukong yang mewakili negara-negara adidaya dan berdasi korporasi. Rezim yang menyandang status pemerintahan boneka dan kumpulan oligarki ini seperti jumawa dan merasa angkuh dengan kekuasaannya yang mampu membawanya pada fase diktator dan otoriter. Rezim tiran yang represif dan bengis ini berhasil melumpuhkan kedaulatan rakyat. Pemerintahan yang syarat dipenuhi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam setiap kebijakan dan bahkan pada mimpinya sekalipun. Namun sedemikian besar dan kuat kekuasaan yang digenggamnya, seiring waktu rezim Jokowi juga punya batasan, tak ada pesta yang tak akan berakhir. Seperti kapitalisme, betapapun kuatnya, ia akan sekarat dari dalam. Begitu juga dengan rezim Jokowi, yang di dalamnya sudah saling lempar bola, menuding dan cakar-cakaran. Termasuk bola panas Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah menyeret-nyeret Jokowi dalam kasus sangkarut bisnis PCR. Pertengkaran di dalam lingkaran istana boneka itu bukan yang pertama dan terakhir mengiring pemerintahan Jokowi. Termasuk pentolan relawan Jokomania, Emmanuel Ebenezer yang menuntut hukuman mati bagi para menteri yang terlibat bisnis PCR. Tuntutan yang mengarah salah satunya pada Luhut bin Sarpanjaitan, orang dekat Jokowi sekaligus presiden bayangan. Apapun motifnya relawan dan para buzzer, setidak menandai gontok-gontokan saling berebut pengaruh dan kue kekuasaan dari dalam sendiri. Kerapuhan dan gentingnya pemerintahan Jokowi juga dipenuhi oleh banyaknya kegagalan pembangunan dan kinerja buruk para pembantu dan gerbong akomodasi politiknya. Selain tidak sedikit mangkranya proyek infrastruktur dan bangkrutnya BUMN strategis, banjir Sintang Kalbar yang belum surut sebulan ini seperti menyiratkan perilaku rezim yang suka merusak lingkungan dan ekosistem kehidupan makhluk hidup. Negara juga terancam lilitan utang yang tak terbayar akibat manajemen ugal sang presiden. Kemunduran dan kegagalan kinerja seakan menyempurnakan rezim Jokowi yang kadung telah distempel rakyat dengan raja segala keburukan dan sebagai presiden yang tak pernah tepati janji.
Sebagai flashback peristiwa 2 bulan 12 2016 yang monumental bagi gerakan Islam yang hakikatnya kehendak ilahi, momentum ikonik dan bersejarah bagi umat Islam yang telah membuktikan kekuatan umat Islam di Indonesia. Oleh situasi dan keadaan, sepertinya akan memaksa terjadinya penggulangan sejarah itu. Apa yang dikenal dengan 212 itu akan menjadi senjata efektif bagi umat Islam untuk mengembalikan kebaikan dan kebenaran bagi agama, negara dan bangsanya. Tentu saja kebalikan yang akan dirasa rezim Jokowi. Situasi dan kondisi itu juga sampai terjadi lagi. Tampaknya akan menjadi episode yang menentukan bagi keberadaan dan kesinambungan eksistensi pemerintahan Jokowi. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bersama